Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Salam sehat untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang kita rasakan saat ini, tentu banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak dari kita yang sering khawatir. Karena itu, saat ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam menjalani hidup ini, yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Yahya Boong dengan tema giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selamat beribadah. Hidupku
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah sepanjang hari ini kita mengalami tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, marilah bersama kita siapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mempersembahkan pujian dan syukur kepadamu pada malam hari ini. Karena Engkau sungguh setia menjaga melindungi kami di sepanjang hari ini. Memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat kepada kami dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Sebelumnya kami mau membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat kepada kami untuk mengerti makna firman Tuhan malam ini. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan dan keteguhan iman bagi kami, untuk istirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan besok pagi bangun untuk siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan pembacaan kita malam hari ini dengan tema giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita dua ayat ini adalah bagian akhir atau bisa dikatakan kesimpulan dari uraian yang panjang mengenai kebangkitan. Ini kalau kita membaca seluruh pasal 15 ini, mulai dari ayat 1. Ia mulai dengan mengajak jemaat untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang disyukuri adalah kemenangan Kristus. Kemenangannya atas kuasa dosa dan maut. Kenapa disyukuri? Karena kemenangan itu untuk kita. Paulus mengatakan diberikan kepada kita. Dia menang untuk kita. Kata diberikan berarti sesuatu yang tidak kita usahakan sendiri. Ini murni pekerjaan Allah sendiri. Dalam kitab Efesus dia menyebutnya anugerah atau pemberian Allah secara cuma-cuma. Atau seperti kesaksian penginjil Yohanes dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga memberikan anak yang tunggal. Sebagai orang yang sudah menerima kemenangan,
sudah menjadi pemenang, maka hidup ini mestinya melimpah dengan sukacita dan ucapan syukur. Ini harus menjadi ciri hidup orang percaya. Tidak terus mengeluh, sebentar-sebentar mengeluh. Tidak. Karena kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Tuhan memberikan kemenangan itu kepada kita, dan kita percaya bahwa oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kemenangan itu sudah kita miliki, sudah menjadi milik kita. Sesudah ajakan bersyukur dalam ayat 58, Rasul Paulus memberikan dorongan dengan menyebutkan hal-hal yang mestinya terjadi atau yang nampak dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, orang-orang yang sudah menerima kemenangan dalam Yesus Kristus. Yang pertama, dia mengatakan, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam bahasa asli, kata yang diterjemahkan dengan teguh adalah kata hedraios. Ini berarti pendirian yang kokoh, tidak goyah, tidak mudah berubah, tidak mudah putus asa. Kemudian kata tidak goyah itu terjemahan dari kata ametakinetos. Ametakinesos, yang berarti tidak dapat digerakkan, tidak dapat bergeser, seperti pohon yang besar, kokoh, berdiri sekalipun ditiup angin, diterpa badai, ia tidak akan bergeser dari tempatnya, ia tetap berdiri kokoh pada tempatnya. Dengan demikian berdiri teguh dan tidak goyah adalah sebuah keputusan yang tidak akan pernah berubah. Saya sudah mengambil keputusan percaya kepada Yesus, menerima kemenangan dari Yesus, maka untuk seterusnya, untuk selamanya, saya tetap mengikut Dia. Apapun yang terjadi tetap pada posisi itu. Saya tidak akan mudah putus asa kalau menghadapi pergumulan, menderita sekalipun. Ya, walaupun harus mati, maka saya akan mati dalam posisi sebagai seorang yang sudah menerima kemenangan dari Yesus Kristus. Inilah yang terjadi dengan para martir. Karena mereka sudah mengambil keputusan mengikut Yesus Kristus, meyakini bahwa kemenangan sudah ada dalam diri mereka, maka mereka mengikut Dia sampai mereka mati. Mati oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Martir. Yang kedua, dia mengatakan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dalam pemahaman Paulus ialah pelayanan dalam kehidupan bersama sebagai jemaat, tetapi juga menunjuk kepada panggilan dan tanggung jawab bersama di tengah masyarakat. Kita memahami bahwa pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing itu mesti dilihat sebagai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing, profesi kita mesti dalam iman kita mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita diutus untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Paulus mengatakan, giatlah selalu melakukan pekerjaan Tuhan. Kata yang diterjemahkan dengan giatlah ini sebenarnya berarti melakukan sesuatu lebih dari biasanya, melimpah-limpah, memberi lebih dari yang diminta, lebih dari yang dituntut. Ya, kalau demikian, giat selalu berarti selalu berusaha melakukan tugas, melakukan pekerjaan dengan lebih baik, semakin hari semakin lebih baik, dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, semakin berkualitas. Malas, masa bodoh, asal-asalan, ini bertentangan dengan firman Tuhan, giat bekerja.
Orang yang giat bekerja, yang giat selalu dalam hidupnya adalah orang yang aktif berpikir, berbuat, selalu berpikir apa yang saya bisa buat supaya kehadiranku makin bermakna, supaya pekerjaanku menjadi lebih baik. Bagaimana di tengah situasi pandemi ini, dalam pembatasan gerak, kreatif mencari cara sehingga pelayanan terus berjalan dan makin dirasakan. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami yang giat bekerja, giat selalu. Artinya bahwa dia selalu berpikir supaya kehadirannya lebih dirasakan lebih baik, membahagiakan istri, membahagiakan anak-anaknya. Suami yang giat selalu berpikir apa yang bisa kulakukan supaya istriku, anak-anakku merasa berbahagia. Demikian sebaliknya, istri yang giat adalah istri yang selalu berpikir supaya suami dan anak-anaknya menjadi berbahagia oleh pelayanannya. Berusaha mengelola ekonomi dalam masa pandemi ini sehingga tidak kesulitan ekonomi dalam situasi-situasi yang sulit ini. Menjadi anak yang selalu berpikir bagaimana membahagiakan orang tua. Giat selalu membuat kita berupaya supaya kehadiran kita dari hari ke hari menjadi kehadiran yang semakin berarti bagi orang lain, bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ada janji Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia karena semua akan mendatangkan kemuliaan bagi Kristus dan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita dan bagi sesama kita. Begitulah orang yang telah menerima kemenangan Kristus akan selalu bersukacita, selalu bersyukur, berdiri teguh dan tidak goyah dalam iman, dan giat selalu melakukan pekerjaan Tuhan. Dan karena dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lagu berikut ini kiranya makin menguatkan dan meneguhkan kita mengikut Kristus. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bergembira dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Oleh karena firman-Mu kembali meyakinkan kami bahwa kami semua adalah orang-orang yang telah menerima kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yesus yang bangkit mengalahkan kematian, menang atas kematian, adalah menang untuk kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau anugerahkan kemenangan ini kepada kami. Dan kiranya mampukan kami untuk merespon anugerah Tuhan ini dengan hidup senantiasa bersuka cita, hidup senantiasa bersyukur, semakin hari semakin kokoh teguh dalam iman, apapun situasi dan keadaan hidup yang kami alami, yang kami hadapi, kami tidak akan goyah oleh karena kemenangan Kristus itu sudah ada di dalam diri kami, sudah menjadi milik kami. Kami sudah menjadi pemenang. Tuhan, kami berdoa, kiranya dengan kemenangan itu juga kami dimampukan untuk dengan sukacita melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, kami dimampukan untuk melakukannya dengan penuh sukacita. Ya Tuhan di sorga, ampuni kami jika dalam kehidupan ini kami kadang menunjukkan keraguan kami. Kami mohon kiranya Roh-Mu terus menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini sebagai kehidupan yang telah menang di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Baik kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bagi semua yang kami kasih dimanapun berada, Tuhan Engkau hadir menyertai mereka. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami dan karena itu ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkannya. Jaga lindungi kami malam ini dalam beristirahat, biarlah kami bangun besok pagi dengan damai sejahtera untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan, ampunilah dosa kami, menyambut kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian doa, pujian, dan renungan pada saat ini. Semoga kita semua tetap berpengharapan dalam Tuhan. Mari kita sehati sepikir, kita tetap bersatu memutus rantai penyebaran virus corona. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di Lentera malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati
kita semua.